hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo, Bapak dan Ibu, senang dan bahagia pada kesempatan ini kita bersama-sama di tempat ini bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Banyak dewan guru hari ini itu berpikirnya bukan berpikir aset atau kekuatan. Guru itu banyak yang berpikir tentang kekurangan, berpikirnya tentang masalah, berpikirnya tentang tantangan, berpikirnya tentang gangguan. Sehingga kemudian aset atau kekuatan ini kadang terabaikan dan tidak pernah kita ingat-ingat. Jadi banyak guru hari ini mau ingin berbuat ada kurang. Banyak guru ingin berbuat tapi ditantang. Banyak guru mau berbuat tapi diganggu. Nah, itu yang sedang dipikirkan, sehingga kemudian banyak energi positif yang kita miliki cuma untuk menyelesaikan kekurangan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan, menyelesaikan gangguan itu. Jadi kita hadapi sekarang. Nah, kita tidak pernah ngetok itu berpikir positif yang berkaitan dengan aset dan kekuatan yang kita miliki. Oleh itu kegiatan ini saya ingin sampaikan dan tegaskan bahwa sekarang paradigmanya itu berubah. Jangan lagi para dewan guru itu berpikir tentang kekurangan, berpikir tentang tantangan, berpikir tentang gangguan atau masalah yang kita hadapi. Yang kita mau pikirkan itu adalah tentang aset dan kekuatan yang kita miliki, bagaimana aset dan kekuatan yang kita miliki kita maksimalkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, itu. Sekolah sebagai ekosistem itu merupakan ilmu biologi, merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Jadi ternyata bukan cuma di biologi yang bisa menjelaskan tentang biotik dan abiotik, ternyata lingkungan sekolah itu juga bisa menjelaskan untuk itu. Ternyata ada juga ekosistem di sekolah itu menjelaskan tentang biotik dan abiotik. Apa saja itu faktor-faktor biotik? Rencana aksi yang sudah dipersiapkan. Nah, ini sekali lagi saya perlu tegaskan di sini bahwa ini hanya sebagai pembanding saya antara kita berpikir yang berbasis kekurangan, masalah atau hambatan, dan berpikir berbasis aset dan kekuatan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita lebih fokus mengambil atau berpikir berbasis pada aset dan kekuatan, bukan berpikir pada kekurangan, masalah, dan hambatan. Aset-aset dalam sebuah ekosistem, jadi menurut kerangka dari Green dan Haynes itu, dia sudah memetakan tentang 7 aset atau modal utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Jadi ada 7 aset di situ. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, kemudian modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan dan alam, kemudian modal agama dan budaya. Jadi memang ketujuh aset ini ternyata memang ada di lingkungan sekolah kita, tetapi kita belum mampu untuk mengidentifikasinya. Nah, itu. Nanti setelah itu mudah-mudahan dengan materi ini nanti perlahan kita bisa menemukan aset-aset yang kita miliki ini yang sebentar pada saat pelaksanaan IKE itu, termasuk masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah yang memberi dukungan sewaktu-waktu tatkala misalnya sekolah membutuhkan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan sekolah. Setelah itu ditambah dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuitang. Nanti kemudian setelah itu dari sekian banyak modal manusia yang sudah dipetakan itu, nanti setelah itu kita ambil satu persatu yang berkaitan dengan sekolah kita. Nah, itu tinggal kita sesuaikan mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak. Kemudian modal sosial. Yang modal sosial ini setelah kita kemudian petakan lagi, itu ada beberapa lembaga yang berkaitan dengan ini. Misalnya ada dinas sosial misalnya. Dinas sosial itu ternyata punya kaitan sebenarnya dengan, nah itu.
termasuk misalnya perpustakaan, laboratorium, IPA, itu semua aset. Kantin sekolah itu semua aset sebenarnya. Tapi kalau kita kelola dengan baik, sebenarnya itu akan bermanfaat buat sekolah dan bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, itu termasuk Infokus, itu aset fisik. Maksimalkan dalam peningkatan mutu pendidikan, itu nanti yang rugi adalah siswa sendiri. Misalnya Infokus, ada Infokus kita tapi tidak termanfaatkan. Nah, olehnya itu aset itu semua aset yang ada di sekolah itu harus diberdayakan. Kemudian pengawas, itu semua aset. Kita tulis semua di situ. Pengawas, kemudian orang tua, aset. Jadi tatkala kemudian kita dapat kendala masalah yang seperti tadi kasus siswa itu, orang tua harus dilibatkan. Mereka harus dipanggil di sekolah ini. Karena itu adalah bagian dari kontribusi mereka, aset juga itu. Jadi memberikan kontribusi kepada kita dalam rangka menyelesaikan kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Tetapi sekali lagi, jangan lagi kemudian masalah yang kita hadapi itu jadikan kekurangan buat diri kita. Kita tidak akan pernah berpikir begitu lagi. Kita akan berpikir positif, berpikir kekuatan, dan berpikir aset. Nah, itu. Kemudian berikutnya aset sosial. Nah, ini mungkin tadi termasuk dinas sosial, ya. Itu kita kasih masuk nanti ke depan. Kemudian termasuk mungkin ada lagi yang itu dalam bentuk yayasan yang bisa memberi beasiswa secara gratis mungkin di sekolah ini, itu bisa. Hanya kita tidak berdayakan ini, ya. Jadi kita di sosial ini kita tidak berdayakan ini, sehingga kemudian tidak nampak dan tidak berkontribusi buat sekolah. Padahal terobosannya dari sekolah yang bisa membuat terobosan untuk ini. Nah, ini. Kemudian fisik, fisik tadi misalnya kantor itu masuk kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pasarwajo, juga menghormati Bapak Parmadi selaku pemateri kita pada kesempatan hari ini, Ketua OSIS, jajaran-jajaran OSIS, anggota-anggota MPK serta seluruh siswa SMA Negeri 2 Pasarwajo yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan pencipta semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah, dan juga selain untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan luar biasa kita pada kesempatan hari ini. Kemudian salawat serta salam tentunya tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Karena kalau teman-teman tahu dan kalau teman-teman mengenal, Baginda Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu sosok yang paling dijunjung dan paling tinggi. Karena berkat dari perjuangan beliaulah hari ini kita semua bisa merasakan indah dan nikmatnya Islam tanpa gangguan dan tanpa ada sarkahan atau tanpa ada gangguan dari intervensi dari pihak-pihak lain, baik dari Yahudi dan lain sebagainya. Dan kalau kita jelas balik dan kalau kita belajar di pendidikan agama yang saat ini kita belajar di sekolah, kan banyak sejarah-sejarah yang menyatakan tentang bagaimana perjuangan agama Islam itu sendiri dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemegang estafet pada saat itu, sehingga kita saat ini semua bisa mendapatkan dan merasakan indahnya Islam sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Kali. Tentunya saya selaku moderator kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan sedikit membahas dan menyinggung apa-apa yang akan dibahaskan di pertemuan kita kali ini, yaitu mungkin yang pertama tentang bagaimana nanti kekuatan sekolah, kemudian kepemimpinan siswa, dan bagaimana nanti kemudian aset sekolah
itu dijelaskan aset sekolah yang ada saat ini bersentuhan langsung dengan siswa-siswa, yang dimana materi-materi tersebut dan bahasan-bahasan ini akan dijelaskan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Parmani, saya silakan. Serta seluruh guru yang lain bagi BK maupun seluruh. Jadi sangat berbangga mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya baru pertama kali saya bertatap muka langsung dengan pengurus institusional yang mungkin selama ini paling banyak bertatap muka dengan kemahasiswaan yaitu Panias, karena itu memang sudah urusan beliau begitu. Kalau saya lebih banyak berurusan dengan proses pembelajaran dan berurusan dengan guru yang berurusan dengan siswa paling banyak Panias. Jadi semua kalau bisa keinginan kalian itu harus disalurkan lewat Panias, jangan disalurkan lewat saya. Tapi kalau itu lewat saya itu saya tetap akan disampaikan dulu ke Panias baru bisa sampai kepada dengan guru. Kemarin ada yang mengusulkan Pak Guru di SMA Pasar Bajo pasca ulangan semester apa kita perlu pertandingan atau tidak? Saya bilang nah itu dia. Kalau itu sudah diprogramkan OSIS, saya kira segala upaya itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia tidak masuk dalam apa namanya program OSIS tidak bisa. Jadi OSIS itu tidak boleh dia melakukan kegiatan yang di bawah masuk akal, itu harus diprogramkan. Jadi kita di bulan ini kita melakukan kegiatan ini, bulan ini kita lakukan seperti itu. Nah sebentar akan saya jelaskan. Selain daripada itu, salam serta salam kalau kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan kita yang mengaku diri berumat umat Islam itu jadi suri teladan. Jadi kalau mau ditanya siapa suri teladan kita di atas permukaan bumi ini, kita yang beragama Islam tidak boleh bilang Michael Jackson. Tidak boleh kita bilang Ronaldo, ya. Jangan kita bilang Messi. Suri teladan kita itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seluruh sikap dan tanduknya itu kita harus ikuti. Mau dan tidak mau harus diikuti. Kalau dia sholat, berarti kita sholat. Kalau dia mengaji, kita mengaji. Kalau dia tidak mencuri, jangan kita mencuri. Kalau dia tidak mabuk, jangan kita tidak dan mabuk. Tidak boleh. Karena apa? Itu sudah diajarkan seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kenapa saya panggil hari ini? Karena ini berkaitan dengan materi. Dan kemudian kalau itu diatur, jangan bilang saya tidak mau Pak. Saya tidak mau kata. Jangan begitu. Tidak boleh. Harus kita mencoba menjawabkan diri kita. Benar dan salah jadi panggung itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Anda belum mencoba sudah mundur. Saya tidak mau Pak. Tidak seperti begitu. Kenapa? Di sini adalah panggung kalian. Anda datang untuk belajar. Anda datang untuk berlatih. Anda datang di sini untuk dibimbing. Anda datang di sini untuk dituntun. Jadi Anda datang di sini berarti menuntut ilmu. Yang kalian tidak tahu, di sini tempatnya supaya kalian tahu. Anda tidak tahu sopan santun, di sini tempatnya kalian untuk menanyakan tentang sopan santun. Tidak tahu etika, ada di sini tempatnya untuk belajar etika. Belajar akhlak di sini. Banyak di sini guru pendais, banyak di sini guru PKN. Di sini tempatnya. Saya kira seperti ini ya, teman-teman sekalian. Baik, saya kasih materi 2. Yang pertama itu adalah pemetaan identifikasi sumber daya di SMA Negeri Kooperatif bersama warga sekolah. Warga sekolah itu salah satunya di dalam itu ada guru, ada murid, ada orang tua, ya. Itu masuk warga sekolah semua itu. Ya, ada komite sekolah, ada pengawas dan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah ini yang berkaitan dengan sekolah. Ini yang kita mau ingin kolaborasikan supaya kalian kenal bahwa ternyata ada sebagian dari ini ternyata ini masuk aset sekolah. Ini ternyata bukan aset sekolah. Ini yang kita mau lihat. Yang berikut, sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Kalau Anda pernah belajar biologi, sudah tahu ya? Ekosistem itu apa? Nah ini, ekosistem itu sudah jelaskan di situ, merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik,
atau unsur yang hidup, dan abiotik unsur yang tidak hidup. Itu ilmu biologi. Ternyata sekolah ini bukan sekolah ini biologi. Yang saya didik, yang saya sedang hadapi hari ini itu bukan benda mati ini. Ini adalah manusia, makhluk hidup, punya akal, punya telinga, punya hidung, punya mata. Ini bukan benda. Maka kemudian saya harus perlakukan secara manusiawi. Kan begitu. Karena dia adalah makhluk hidup. Kecuali makhluk yang tidak hidup. Ini. Nah, olehnya itu saya tidak terlalu fokus dengan sama mereka ini. Sama mereka ini yang sering terlambat ini, saya cuma selesaikan masalahnya selesai, tapi saya fokus sama yang 30 orang yang ada di dalam kelas. Karena mereka mau ingin belajar dan mereka rajin, tidak sering terlambat seperti mereka. Itu namanya berpikir aset. Sudah. Berikutnya berikutan pada masalah itu. Berikutan itu pokoknya hampir setiap hari itu terus yang disebutkan. Itu terus yang disebutkan. Lompat pagar, berkelahi. Itu yang disebutkan. Itu namanya berikutan dengan masalah itu terus. Nah, termasuk semua ada masalah lagi saya lihat. Makanya kemarin materi ini saya sampaikan itu sama Dewan Guru di ruangan ini. Yang berikut, identifikasi kebutuhan dan kekurangan. Saya lalu bertanya apa yang kurang. Seperti kemarin itu. Tatkala kemudian saya tanya OSIS misalnya, Anda apa siap untuk melakukan pertandingan atau proses antar kelas? Pak, tidak ada bola Pak, bola voli. Jadi kita mau bagaimana? Tidak ada bulu tangkis Pak, tidak ada raket Pak. Itu namanya berpikir berbasis kekurangan. Tetapi bagaimana pengurus OSIS? Siap melakukan pertandingan? Siap. Tapi kurang raket. Yang katakan ada raket satu. Bilang lagi, saya lagi satu. Wah, berarti sudah bisa jalan kan? Bulu tangkis. Tenis meja, ada mejanya, tetapi meja tidak ada.